Selamat sore, Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sore ini saya ingin mengajak saudara belajar dari seorang tokoh yang bernama Ahitofel. Dalam 2 Samuel pasal 17 ayat 23 ditulis begini. Ketika dilihat Ahitofel, bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudara, di Alkitab ada 2 orang yang menggantung diri. Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. 800 tahun sebelum Yudas ada satu lagi orang yang mati menggantung diri, Ahitofel, yang mengkhianati Raja Daud. Siapa dia Ahitofel? Dalam 1 Tawarikh pasal 27 ayat 33 dikatakan Ahitofel adalah penasihat Raja Daud. Bukan sembarangan penasihat. Dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 33 dikatakan pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Ahitofel orang-orang yang luar biasa, saudara. Berhikmat, penasihat Raja Daud, nasihatnya berbobot sehingga dikatakan dianggap sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Tapi kenapa kemudian Ahitofel mati bunuh diri? Ahitofel memihak Absalom dalam pemberontakannya melawan Daud. Dia memberi nasihat kepada Absalom. Izinkan aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Kenapa? Penasihat kepercayaan Daud ini begitu bernafsu ingin membunuh Daud. Dia tidak mau membunuh rakyatnya yang menyertai Daud. Dia cuma mau menyasar pada Daud sendiri. Kenapa? Saudara, Ahitofel penasihat raja punya anak laki-laki bernama Eliam dan cucu perempuan bernama Batsheba yang menikah dengan seorang prajurit Daud yang bernama Uria. Eliam dan Uria itu adalah orang-orang yang perkasa, termasuk dalam 30 pahlawan Daud, orang lingkungan dalam dari istana, sehingga rasanya mereka dapat tempat tinggal di dekat istana. Itu sebabnya Raja Daud bisa ngintip Batsheba mandi. Daud sebaya dengan Ahitofel, usianya mungkin pada waktu itu sekitar 50 tahun, usia di mana seorang pria mengalami yang sekarang dikenal sebagai krisis tengah baya, dan biasanya memang pria dalam usia krisis tengah baya ini berbuat yang aneh-aneh, antara lain jatuh dalam perselingkuhan atau perzinahan, dan itulah yang terjadi pada Daud. Bukan hanya berzina dengan Batsheba, dia juga membunuh suami Batsheba, menantu cucu dari Ahitofel. Bagi Ahitofel, perbuatan Daud sahabatnya yang umurnya sama dengan dia ini keterlaluan. Ya, sungguh keterlaluan. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Daud sebagai raja itu adalah gembala bagi umat Israel. Coba saudara pikir kalau saya sebagai gembala saudara melakukan sesuatu terhadap cucu saudara yang seperti dilakukan Daud, apakah saudara akan mengampuni saya? Saudara-saudara, ini memang satu hal yang sangat sulit. Kesalahan yang tidak kecil yang dilakukan Daud terhadap Ahitofel. Ahitofel tidak mempedulikan bahwa Daud bertobat, karena saya pikir juga kalau itu terjadi di zaman sekarang, seorang pendeta gembala jatuh dalam dosa dan kemudian bilang saya sudah bertobat, apa jemaatnya mau terima begitu saja kalau dia bertobat? Kan tidak, jemaatnya akan punya pikiran, tidak pantas dia jadi gembala. Nggak pantas. Itulah yang ada di benak Ahitofel.
Itulah yang ada di pikiran Ahitofel. Dan mungkin Ahitofel kecewa, kenapa Tuhan tidak menghukum Daud seperti yang difikirkannya. Jadi kemudian dia menuntut keadilan bagi dirinya sendiri. Pada waktu Absalom memberontak, dia memihak Absalom. Berkhianat kepada Daud, seorang yang sedang menjalani hukuman Allah. Daud pada waktu itu sedang menjalani hukuman Tuhan. Tapi Ahitofel mengkhianati Daud, itu adalah kemauannya sendiri. Dan semula Ahitofel adalah korban. Tapi dengan tindakannya ini, Ahitofel adalah pengkhianat. Dia begitu bernafsu untuk membunuh Daud, dan akhirnya dia sendiri yang mati, bunuh diri. Andai kata Ahitofel tidak mengkhianati Daud, apa yang terjadi? Batseba, cucu Ahitofel, punya anak laki-laki bernama Salomo yang menjadi raja besar setelah Daud. Kalau saja Ahitofel tidak mengkhianati Daud, dia itu adalah buyut dari Raja Salomo. Andai kata Ahitofel tidak membalas dendam, dia tidak mati sebagai pengkhianat, tapi dia mati sebagai orang terhormat, buyut Raja Salomo. Perhatikan saudara, kalau kita diperlakukan dengan tidak adil, ampuni. Jangan menuntut keadilan bagi dirimu sendiri. Allah tahu, Allah membela saudara. Tapi dari pihak kita, Allah bilang, ampuni. Dalam Markus pasal 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa minta berkat, minta pertolongan Allah, minta perlindungan Allah, minta apa saja, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iya, kalau kita mengampuni, doa kita didengar oleh Tuhan. Itu namanya hidup yang diberkati. Mari saudara, serahkan ke dalam tangan Tuhan semua kepahitanmu. Serahkan ke dalam tangan Tuhan semua dendammu. Lepaskan pengampunan. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Tuhan memberkati saudara. Amin.